Kagum sepak terjang pasukan tengkorak Kostrad TNI. Pentolan OPM, potong kepala Undius Kogoya. Melansir dari FIFA, kolaborasi antara pasukan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak, Divisi 1, Kostrad pimpinan Raja Ebon Kogila, alias Letnan Kolonel Infanteri Ardiansang, dan Satuan Tugas Elang di bawah Komando Kapten Puji untuk menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Intan Jaya, mulai memperlihatkan hasil yang luar biasa. Buktinya satu persatu tokoh kelompok separatis teroris atau KST yang berafiliasi dengan OPM mulai dibuat mau berkomunikasi dan bersama-sama menjaga keamanan di Intan Jaya. Yang terbaru, Satgas Elang berhasil menjalin komunikasi dengan tokoh KST yang memiliki pengaruh cukup besar dalam organisasi West Papua Army atau WPA. Dia adalah Joshua Walker, pentolan KST yang kini menjabat sebagai Wakil Komandan Operasi Wilayah Sorong hingga Samarai. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA militer dari Komandan Satgas Organik Yonif Para Rider 305 Tengkorak Kostrad, Letkol Infanteri Ardiansang, disebutkan Joshua mau berkomunikasi dengan Satgas TNI setelah banyak mendapat informasi soal program-program teritorial yang dijalankan pasukan tengkorak untuk membangkitkan roda kehidupan masyarakat di Intan Jaya. Dalam komunikasi terakhir, Joshua Walker malahan kini tak sungkan lagi untuk meminta tolong kepada Raja Ebon Kogila untuk mengarahkan pasukan tengkorak ke wilayah Titigi, Eknemba, dan Dugu Siga agar membangun wilayah-wilayah kampung itu. Harapannya Titigi, Eknamba, dan Dugu Siga juga dibuat ramai, diberikan fasilitas seperti yang saat ini sedang dikerjakan di Mamba, Amai Siga, Yokatapa, Holomama, dan Bilogai, kata Raja Ebon Kogila dalam tulisannya. Yang tak diduga-duga, selain menyatakan kekagumannya pada aksi pasukan tengkorak Kostrad di Intan Jaya, Joshua Walker ternyata juga pasang badan untuk melawan kelompok separatis teroris yang masih suka mengumbar-ngumbar kekejaman dengan melakukan penyerangan-penyerangan bersenjata. Kelompok yang dimaksud oleh Joshua Walker adalah kelompok KST yang berada di bawah pimpinan Undius Kogoya dan Daniel Kogoya. Kayaknya dia bikin mabok di Enaru. Mereka kan baku musuh dengan kami, jadi itu kami juga tekan mereka. Dia yang mengacau balau di masyarakat ini, terus dia yang bunyi tembakan kiri kanan, akhirnya masyarakat yang korban, kata Joshua Walker dalam sambungan komunikasi dengan Kapten Infanteri Puji alias Bos Mamba. Enggak cukup sampai di situ, Joshua Walker bahkan mengaku telah mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan angkat senjata melawan kelompok KST Undius dan Daniel Kogoya jika mereka coba-coba mengganggu keamanan di Intan Jaya. Kami sudah pengumuman di gereja, masyarakat, desa-desa, rombongan Undius, mereka turun di mana bunyi tembakan, itu masyarakat harus kejar mereka. Masyarakat potong kepala, bawa ke kami siap tanggung jawab, ucap Joshua Walker kepada Bos Mamba. Perlu diketahui dalam beberapa hari ini, pasukan tengkorak meningkatkan kesiagaan menyusul adanya informasi tentang rencana kelompok KST Undius Kogoya dan Daniel Kogoya membuat kekacauan dengan menyerang pos-pos aparat keamanan, tukang ojek, dan pemilik-pemilik kios di Intan Jaya. Kelompok teroris pimpinan Undius dan Daniel berencana menyerang pos aparat di Intan Jaya karena mereka tak suka prajurit TNI membangun kembali kehidupan di Intan Jaya pasca sempat mati suri akibat gangguan-gangguan keamanan yang sebelumnya intens terjadi. Sejak pasukan tengkorak Kostrad TNI masuk ke Intan Jaya pada September 2022, memang aktivitas kehidupan masyarakat di sebagian besar wilayah di Intan Jaya berhasil dinormalkan kembali. Kehadiran pasukan tengkorak dengan berbagai program teritorial yang dilaksanakan telah menumbuhkan rasa cinta masyarakat Intan Jaya pada TNI. Bahkan Sabinus Walker, Panglima Kodap TPNPB OPM, mendukung penuh upaya Letkol Infanteri Ardi dan pasukan tengkorak dalam membangun kembali Intan Jaya. Namun beda halnya dengan kelompok KST pimpinan Undius dan Daniel. Walau mereka bukan orang asli Intan Jaya, tapi mereka sangat tidak suka siapapun membangun Intan Jaya. Karena itulah, sejak dulu mereka aktif bergerak melakukan serangan-serangan bersenjata ke aparat dan juga masyarakat. Polri tangkap seorang pimpinan KKB tersangka penembakan tentara dan polisi di Yahukimo. Melansir dari FIFA,
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, mengatakan aparat kepolisian telah mengamankan salah seorang terduga pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, berinisial KTH alias PH. Telah diamankan salah satu terduga pimpinan kelompok KKB, inisial KTH alias PH, kata Ahmad Ramadan. Ramadan mengatakan KTH alias PH juga terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan yang dilakukan KKB di wilayah hukum Polres Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi kejahatan tersebut diantaranya pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 dan penembakan terhadap anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan Brigpol Usdar meninggal dunia. Selain itu, penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada tanggal 30 November 2022 dan penembakan terhadap Polres Yahukimo pada tanggal 30 Desember 2022, kata Ramadan. Terkait penembakan terhadap anggota Brimob pada 30 November 2022, Ramadan mengatakan KTH telah ditetapkan sebagai tersangka karena ditemukan 2 alat bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara itu. Saat ini pimpinan kelompok KKB KTH alias PH telah diserahkan kepada penyidik tim investigasi Operasi Damai Kartel dan diamankan di gedung Dikrimum Polda Papua. Penangkapan KTH alias PH tersebut dialami melalui AS, tersangka penembakan anggota Brimob pada 30 November 2022 yang sebelumnya telah ditangkap polisi. Tim investigasi dibantu penyidik Polres Yahukimo melakukan konfirmasi dengan menunjukkan foto KTH alias PH kepada AS, ujar Ramadan. AS kemudian membenarkan bahwa orang yang ada dalam foto tersebut merupakan pimpinan KKB berinisial KTH alias PH. Selain itu, Ramadan mengatakan identitas KTH juga telah dikonfirmasi berdasarkan penelusuran data kependudukan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.